Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang muliakan dan hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pelungguh sami berada di akhir bulan suci Ramadan. Kegiatan tiang pelungguh ini sudah 1 bulan terselenggaranya kegiatan pelungguh tiang niki LTNU di Kabupaten Lombok Tengah baru terlaksana kegiatan niki ngaji di rumah niki berkat dukungan dan semangat daripada beberapa lembaga. Ucapkan terima kasih banyak kepada KPID NTB 99 TV, LTNU Loteng, Gus Durian Lombok, Kampung Media NTB, Komunitas Bela Indonesia, Kolama News, Basdam PWNU NTB, Lembaga Batsul Masail, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Pondok Pesantren Yayasan Manhalul Ma'arif Darek, Bahrul Ulum TV, Pondok Pesantren Hasanah NU Ibrahim Praya, untuk Majelis Ta'lim yang pelungguh searak niki Batu Tambun Belum Ngadang, Majelis Ta'lim Darun Nadiah Embung Duduk Labulia, Darul Ihsan Mangkung, dan terima kasih kita sampaikan juga pada XBT Lombok Tengah, KSM FM Mataram, Silver Lombok Utara, Sukses Lombok Timur, dan Rinjani Lombok Timur. Semoga upaya kita semua ini diridhoi dan diberikan keberkahan berkat bulan mulia ini. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan, dan dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kajian terakhir tiang pelungguh sami pada pagi hari niki di anak tangga yang kedua menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak tangga yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujahadah. Dan niki pembahasan yang terakhir di kajian tiang pelungguh mujahadah niki. Bebahasa Al-Imam Kusyairi bahwa berkata Dhunnun al-Misri, Nabi bahasan beliau, innama dakhalal fasad alal khalqi min sittati asya. Bahasan beliau di kajian terakhir tiang pelungguh di bab mujahadah nih, beliau menjelaskan innama dakhalal fasad alal khalq min sittati asya. Kerusakan itu masuk ke dalam diri makhluk melalui 6 sebab. Sede manusia niki, sede diri tiang pelungguh disebabkan karena 6, atau napiaran makhluk niki melalui 6 pintu atau 6 sebab rusaknya tiang pelungguh disebabkan dengan 6 niki. Yang pertama, dha'fun niyah bi'amalil akhirah. Sak pertama sinsede manusia rusaknya makhluk. Sak pertama niki, yang pertama sinsede tiang pelungguh dha'fun niyah bi'amalil akhirah adalah lemah niat beramal untuk akhirat. Jadi termasuk yang merusak diri adalah lemahnya niat dalam beramal akhirat. Oleh sebab niki, mari pelungguh tiang kuatkan niat untuk akhirat. Termasuk dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir pada pagi hari niki, mujahadah nih, bagaimana pelungguh tiang
bersungguh-sungguh dalam taat baik zahir maupun batin tiang pelungguh. Jadi yang termasuk merusak diri bagi tiang pelungguh adalah lemah niat, abda'fun niyah bi amalil akhir. Ini yang pertama. Sak kedua tiang sak nyedak ataupun yang merusak tiang pelungguh. Syarat abdanuhum rahinat lis sahwatihim. Yang merusak syarat abdaduhum rahinah lis syahawatihim. Badannya, jiwanya, raganya, jasadnya sudah tergadai dengan syahwatnya. Tergadai, tertawan sebenarnya. Tertawan, tergadai dengan syahwat. Sila napi-napi lamun wah begade jana bega susah sogel namun di mana selesai tahun nanti gade nih. Contoh BPKB, surat tanah dan sebagainya. Perat nah tergade. Mungkin niki badannya tergadai oleh syahwat. Maka segala perbuatan, segala pegawian memperturutkan hawa nafsunya. Lamun wakanti syarat abdanuhum rahinah lisyahawatihim. Tergadai jiri tiang pelungguh niki tergadai dengan syahwat, maka segala perbuatan alur niki mesti mengikuti syahwatnya, sehingga ndet bengak kaki, jiwa, diri tiang pelungguh bau telangkahan ojo perbuatan-perbuatan sak tercela kanden napi kanden jiwa raga niki sudah dikuasai oleh nafsu. Bisa perlu terlawan dan melepaskan diri tiang pelungguh sesuai dengan pembahasan beberapa waktu sak sampun liwat. Jadi saknya edak jadi diri pelungguh tiang yang merusak diri kita. Yang kedua adalah tergadainya raga badannya dengan syahwat. Jadi sampunan tak bengak di saat orang nenten arak baun peringat nenten arak baun aja teduluran doang jiwa raga niki melakukan suatu perbuatan saat datangan kecelakaan dalam diri tiang tinggi gembek karena udah tergadai dan segala langkah mengenai tindak tanduknya adalah menuruti hawa nafsunya. Ketelu sebab sede manusia pada diri tiang pelungguh ghalabuhum tulal amal ma'a qarbil ajal. Mereka dikuasai oleh panjangnya angan-angan. Padahal ma'a qarbil ajal, padahal ajalnya sudah dekat. Ghalabahum tulal amal ma'a qarbil ajal. Ghalabuhum tulal amal ma'a qurbil ajal. Mereka dikuasai dengan angan-angan, padahal ajalnya sudah dekat. Jadi enggak ampurun menghayal, melamun, panjang angan-angan. Cita-cita sangat teranjuran. Bercita-cita tiang pelungguh sangat kita dianjurkan. Tergantungkan cita-cita malah setinggi langit kembali. Adit semangat kejar cita-cita nih. Adit berikhtiar. Lagu lamun sak niki jak momot meco tu kesangkok kapung jengku. Tidak ada ikhtiar. Ia bengat malas. Nah, ia bengat malas karena niki gak nisin terkuasai tenggelam. Baru pertama tenggelam dalam hawa nafsu. Kedua baru niki tenggelam dalam hawa nafsunya. Jadi akan memperturutkan hawa nafsu dan bawa cabut diin. Lalu sak ketelu niki ghalabuhum tulal amal
ma'akur bil ajal, tenggelam dalam hayalan, lupa dia akan ajalnya yang sudah dekat. Jadi nara ikhtiar, malas sih, malas menghayal, namun dinara gerakan diri tiang pelinggi untuk napiraniki ya mengisi ya persiapan diri untuk bakal kehidupan akhir nanti. Nah, oleh sebab niki mun cita-cita ya sangat cita anjuran bercita-cita kan karena ia jadi motivasi, ia jadi penyemangat yang penting ini geger dalam hal melakukan sesuatu karena harapannya rebut tiang pelinggi. Begitu juga tiang pelungguh bercita-cita untuk perjalanan tiang pelungguh menggapai ridha Allah, perjalanan tiang pelungguh sami niki adalah mendekatkan diri kepada Allah, perjalanan menuju Allah, maka tidak akan bisa tercapai hanya dengan lamunan, menyedak lamunan niki. Ini pintu ketiga yang menjadikan manusia rusak adalah karena lamunan, karena hayalan. Dan mungkin napi-napi terakhir ini tidak bisa akan diraih dengan hayalan. Surga umpama meraih ini si hayalan. Sugih yang melihat ini si hayalan. Maka akan marah terpuruk. Nah, oleh sebab niki nyedak niki adalah dikuasainya, ditenggelam dalam hayalan padahal dekat ajalnya. Nah, niki. Itu yang ketiga. Nyedak yang merusak dari manusia dari bab mujahadah niki yang terakhir niki. Baris yang terakhir di terakhir kan. Lalu yang keempat, atharu ridal makhluqin ala ridal khaliq. Lebih mementingkan ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang merusak saknyeda elek diri yang pelungguh dalam perjalanan ini, bahasan Al-Imam Kusyairi menjelaskan bahasan Dhunnun Al-Misri bahwa yang merusak adalah nabi baru atharu ridal makhluqin ala ridal khaliq, yakni lebih mementingkan, lebih mengutamakan mun pejuluk lebih dia dahulukan, arti mun lebih condong hanya mencari ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitasnya, baik dalam taatnya ataupun berpaling dari suatu kemaksiatan, tidak tujuannya untuk mencari ridha Allah, namun lebih dia utamakan untuk mencari ridhonya makhluk. Maka niki merusak tiang pelungguh sami lamut wah utaman ridhen makhluk daripada ridhen Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di saat panggilan Allah azan umpaman ngebang tuh. Tapi kadang-kadang manusia kadang-kadang lebih dia condong mencari ridha atasannya, ridha bosnya, ridha napiaran majikan daripada niat tunaian hak yang pelungguh kepada Allah. Di saat tiang pelungguh temuri panggilan Allah lalu mendahulukan panggilan yang lain dan itu dibiasakan, maka lambat laun akan terjadi kerusakan dalam jiwa tiang pelungguh. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab niki maka dalam segala hal kita menata jiwa, menata hati melalui mujahadah niki untuk tapi istilah jalan hati yang lebih condong mencari ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan hanya mencari batas pujian, sanjungan, kadang-kadang marak menikah diri tiang pelungguh, dan tidak lepas memang seperti itu. Tidak lepas, namun yat berikhtiar untuk melepaskan nih. Nendek sarua doang gawe amalan akhirat untuk Allah, lagu udah boyak ridha Allah. Yang kita cari adalah ridha makhluk. Itu bahaya. Ia saknya edak diri tiang pelungguh. Diri siapapun nih.
oleh diri siapapun, oleh diri makhluk Allah siapapun niki. Tanpa terasa memang halus gati dan tidak niki den berua si halus, sehingga memang harus butuh kehati-hatian di saat amalan akhirat yang sebenarnya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sebenarnya marak meniki, cuman si halus ini dan nampak yang pelunggum cari, yang pelunggum ikhtiarkan adalah ridho ilahi anta maksudi, yang betul-betul bahkan berkata dengan berunit kan ilahi anta maksudi, yang ketujuh hanyalah engkau dan ridhomu yang kuharapkan. Lagu efek akhir niki kan ridho makhluk pertama. Ia bisikan hati paling halus jadi dalam hati di saat lisan menuju ridho Allah, namun hati ngepek banyak ridho makhluk, maka itu kehancuran. Maka niki kehancuran oleh manusia. Oleh sebab niki bukan sekadar berusaha dan nyiring berikhtiar untuk menggapai betul-betul, bukan lebih mengutamakan ridho makhluk daripada ridho khalik. Nah niki yang menilai niki bukan kiri kanan tiang pelungguh, tapi antara, karena niki adalah bagian sirnya di antara niki hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Jadi keempat yang merusak nyeda oleh manusia adalah atharu ridal makhluqin ala ridal khaliq. Lebih mengutamakan ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagian yang merusak dalam diri tiang pelungguh adalah ittaba'u ahwa'ahum wa nabadu sunnat nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wara'a zuhurihim. Yang merusak niki mereka tiang pelungguh, mereka memperturutkan hawa nafsunya, lalu mereka campakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Memperturutkan hawa nafsu lalu mencampakkan atin di belakang mereka sunnah-sunnah Nabi. Memperturutkan hawa nafsunya lalu mereka menganggap sepele sunnah Nabi. Wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Meremehkan sunnah Nabi niki nyeda. Nyeda di saat yang pelinggim sami memperturutkan hawa nafsu, tergabung niki bahasan beliau sak kelima niki, padahal di atas niki memang sampun terbahas lagu malik karena menurutkan hawa nafsu, karena memperturutkan hawa nafsu sehingga meremehkan sunnah Nabi, sunnah Nabi sangat luit. Nauzubillah min dzalik. Sampai yang pelinggim sami yang merendahkan sunnah Nabi, remehan sunnah Nabi. Oleh sebab niki yang merusak sanyeda niki adalah meremehkan sunnah-sunnah, termasuk lamun sebagai patokan seorang yang mengajarkan atau kena diriin tahun terima tariqah, ia paling utama nih, ini jadi patokan di saat seorang guru katakan seorang guru, karena luik karena tarekat niki luik macam kan. Sebenarnya yang sampaikan bahwa tarekat niki dua macam ya, ada yang mu'tabarah dan ada yang non mu'tabarah, sandik mu'tabar. Nah, hampir 300-an lebih tarekat ini di dunia, termasuk sakama juga Indonesia luwih macam tarekat ini. Tapi yang mu'tabarah, yang lulus syarat tarekat niki sekitar 43, bukan khilaf, sekitar 45.
Ini tahun 2011 dulu waktu yang menghadiri muktamar Jami'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah dulu di Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Kebetulan tiang waktu niki sebagai wakil pemuda Tariqah Nusa Tenggara Barat, iring datok-datok lingsir-lingsir, termasuk waktu niki sama tiring almarhum al-maghfur yarham Tuan Guru Haji Lalu Khairi Adnan yang mutiring waktu niki. Baik Tuan Guru sak lain yang mutiring acara tahun 2011 dulu yang di Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Nah, jadi hasil niki tersaring. Nah, sehingga sebagai patokan bisa dijadikan guru, ya tetap bait amalan, tetap bait wirid khusus tariqah. Maka ini kita perhatian di guru ini. Pertama adalah kuatnya syariat. Ilmu yang sembahyang. Terus aku dua sunnah. Nah, lamun kanti sunnah niki tahun nyempelian, maka wajib pelunggum tiang menghindarinya. Wajib nyedi, wajib berbelin. Guru niki khususnya lek pembait at-tariqah lamun sepilihan sunnah. Nah sunnah ini nak jangka kewajiban sepilihan. Banyak seling waktu umpama dan sepilihan jelas nih sak sunnah si keteliti. Tidak semudah itu membaiat seseorang di dalam amalan tariqah ini. Jadi diperhatikan bagaimana sunahannya. Apakah tetap jaga wudhu nanti ini diperhatikan. Jadi sebagai patokan dasar bisa ini terterima pembaiatan ini adalah itu elek sak sunnah. Masih sak sunnah ini yang diremehkan. Tidak bisa dan harus kita jauhi dan tidak diterima thariqahnya orang lamun masih meremehkan sak dua ini. Salat itu terutama salat wajib. Terus sak kedua ini adalah sunnah Nabi salah. Termasuk salat sunnah. Nah, hal-hal sunnah sak baru niki menganggap dia sepilih maka pondasi hancur sudah. Oleh sebab niki mengikuti hawa nafsunya lalu mencampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Remehan dan di belakang temuri sunnah Rasul. Itu yang bahaya. Yang isak nyedak ilmu pembahasan ilmu mujahadah nih. Berarti ilmu dalam mujahadah niki baik yang wajib yang sunnah harus tetap kuat. Harus kokoh dan berusaha untuk bersungguh-sungguh dengan seluruh tenaga yang pelunggum sami dalam taat kepada Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mujahadah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kan bagi dengan dalam hadis kursi kena khilaf yang bagi dengan berusaha perapat diri dengan nawafil dengan yang sunnah maka ia sebab nak terjadian tercinta sarang Allah. Lamun terjadian tercinta sarang Allah terkasih sarang Allah subhanahu wa ta'ala maka seluruh anggota tubuh niki terpelihara si Allah. Penentang tangannya, lisannya, kakinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan melihara niki dari nabi sebab dia takarrub kepada Allah dan nawafil dengan yang sunnah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah bermujahadah niki dengan yang sunnah. Setelah wajib rombok malik kuatkan diri dengan yang sunnah maka Allah akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Nah, lamun tercinta si Allah subhanahu wa ta'ala maka seluruh anggota tubuhnya tanpa tiang rinci pembahasannya seluruh anggota tubuh niki terpelihara dari jalan yang tidak Allah ridhai, jalan kemaksiatan. Jadi inti termasuk hal-hal sunnah niki akan menjadikan Allah niki cinta kepada pelunggungnya. Sebelum niki semain bahasa beliau sak kelima bahwa yang akan merusak jiwa, yang akan merusak diri seseorang itu bila pertama menuruti hawa nafsunya, lalu dia mencampakkan, merendahkan, menyempelekan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dari pembahasan yang terakhir yang keenam yang merusak naperaniki manusia itu
sak keenam niki ja'alu qalilan zallatis salaf hujjatan li anfusihim wadafanu kathira manaqibihim. Niki sak nyeda sak keenam. Napi niki dibacanya riwayat-riwayat salaf. Membaca riwayat-riwayat salaf. Nabi salaf niki mereka yang hidup 3 abad pertama. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Abad pertama, 2 dan 3. Lalu dibacanya cerita-cerita tentang salaf. Ketika dia temukan atau mundait dalam samun baca niki ada khilaf, ada salah sedikit saja di dalamnya, langsung pian jari hujjah elik diri, hujjatan li anfusihim, dalil elik diri untuk membenarkan kesalahannya. Nah, ni baik dengan alat kembil di masak ni baik dengan lain sahabat wahan mani ni zaman sahabat ni lain wahan mani, terus ni zaman para ni kita bikin wahan mani dengan ulama mazhab masih wahan mani. Nah, untuk membenarkan dirinya membait salah ansa sekedik ni ada khilaf sedikit, ada salah sedikit, ia menpiak dari dalil untuk nabi li anfusihim untuk membenarkan diri mereka, untuk pekana kesalahan niki. Dia menah baca cerita tentang salaf, tentang ulama-ulama dulu. Napera niki tentang salaf anu teh. Niki dia menah baca niki, maka itu menjadi pembenaran untuk dirinya. Pembenaran untuk diri, untuk membenarkan kesalahannya, walaupun ini sedikit, sebagai hujah pembenaran, dalil terhadap perbuatan salah mereka. Perbuatan salah oh iya sin berdalil berarti ini dengan penter nih. Sebaban CD yang pelunggu ini adalah si kepenteranan baru. Nanti mungkin dengan awam sak keenam nih, mesti dengan penter karena dia baca sejarah orang ulama sejarah salaf sejarah salaf. Dia menodai kesalahan sekali, lalu dia jadikan salahnya itu sebagai dalil untuk membenarkan dirinya. Wadafanu kathira manaqibihim, lalu dia sembunyikan kebaikan-kebaikan, cerita benar solah-solah nih zaman sebut, dia kubur dalam-dalam. Ini yang merusak jiwa manusia. Jadi sak keenam niki baru adalah menjadikan membaca kisah-kisah, cerita-cerita tentang salaf, lalu dia ada mendait khilaf tentang walaupun sedikit, lalu dia jadikan hujjah li anfusihim untuk membenarkan kesalahan mereka. Nah niki ni masih menintan wahan menilai, ni sahabat ni wahan menilai, atau tapi ini wahan menilai, ulama mazhab ni wahan menilai, untuk membenarkan dirinya. Berarti ini kindek dengan awam sekarang, dengan penter nih yang merusak. Yang belum adalah di saat membaca kisah-kisah salaf itu lalu membenarkan kesalahannya dengan kesalahan, membenarkan sila pembenar kesalahan, sila berhujjah untuk membenarkan salahnya, ya. Wadafanu kathira manaqibihim, lalu salah-salah niki dia sembunyikan dalam munsabun kesalahan. Maka niki yang keenam terakhir yang menyebabkan manusia niki sidi fasad, rusak manusia niki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kajian yang pelunggum sami terkait tentang mujahadah terakhir dijelaskan baru niki dari bahasan Dhunnun al-Misri yang menjelaskan tentang yang ulang innama dakhalal fasadu 'alal khalqi min sittati asya, rusaknya manusia dalam diri yang pelunggu disebutkan dengan 6. Mudah-mudahan yang pelunggu sami tahu ngiring pelihara diri dari 6 hal sak baru niki, sehingga ia lamun terbuka pintu sak 6 baru niki, maka rusaklah diri niki, hancurlah diri niki mujahadah pembahasan terakhir. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir
yang sampaikan dari awal Ramadan sampai jelu niki hari terakhir kita berada di bulan suci, bulan agung ini. Nabi yang sampaikan ada yang kurang, miring untuk ditambah, miring rombok oleh kajian gitu. Nabi sak pelih, Nabi sak salah, miring kerisa, miring perbaiki karena tiang masih fakir ilmu. Nah, oleh sebab niki Nabi ke adalah kewajiban dia miring pengiringan sak mangkin niki juga tiang dekat beraja untuk muzakarah mutalaah kitab yang mulia daripada Al-Imam Kusyairi. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang halus jiwa tiang pelunggu untuk mengenal jati diri, mengenal diri tiang pelunggu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Penjelasan yang selalu tidak asing di ungkapan para ahli tariqah, para ahli tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mudah-mudahan yang belum sampai sekali lagi sebelum yang akhiri, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijri. Mohon maaf zahir batin bila nara salah pelih apa yang sampaikan yang kurang berkenan di pendengaran pelungguh sak mustami sak pirangan kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Setiang sak fakir niki mohon diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.